Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami kelompok 1 yang beranggotakan Amin, Desi, Irma, Arum, Yunita, dan juga Amalia akan mempresentasikan mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengenai penerapan teori. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran di sekolah. Teori behaviorisme yaitu menekankan pada perubahan perilaku. Jadi, guru memberikan stimulus serta respon dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Contohnya yaitu 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang kedua yaitu penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan contoh penerapannya di kelas yaitu 1. Minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritisnya. Yang ketiga yaitu penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Teori ini merupakan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konsep pembelajaran. Contoh penerapannya di kelas yaitu 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya adalah model-model pembelajaran pada prinsip konstruktivisme. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian konstruktivisme menurut dua pakar tentang prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah dari Jean Piaget. Dari Piaget sendiri, dia menegaskan bahwa prinsip konstruktivisme sendiri adalah proses untuk menentukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas dari lapangan atau berdasarkan dari kehidupannya. Yang kedua adalah dari Lev Vygotsky. Nah, dari Vygotsky menegaskan pada peserta didik bahwa mengkonstruksi atau membangun suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial atau sosial kultural. Nah, masih dari Vygotsky sendiri, dalam prinsip konstruktivisme, Vygotsky membagi menjadi dua, yaitu zone of proximal development dan scaffolding. Nah, selanjutnya macam-macam model pembelajaran yang dapat diterapkan pada prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada model pembelajaran konstruktivisme, yang kedua model pembelajaran PBL, kemudian ada discovery learning, kemudian ada PJBL, ada inquiry, dan yang terakhir ada kolaboratif. Selanjutnya, untuk studi kasus. Yang pertama ada Tania, 7 tahun,
memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Diperkirakan Tania kelas 1 SD, kemampuan dasar yang perlu dikuasai anak-anak usia tersebut adalah membaca dan menulis permulaan. Menurut saya, tidak adanya keinginan Tania untuk sukses juga disebabkan atas kemampuannya yang rendah. Selanjutnya, guru harus mencari solusi bersama orang tua. Terlebih lagi, guru memberikan motivasi dan semangat. Membangun kepercayaan Tania kepada guru juga penting, agar Tania bisa terbuka dan bebas bercerita mengenai hambatan-hambatan belajar, tentunya dengan bahasa anak usia 7 tahun. Guru perlu mengerti. Kemudian ada studi kasus, salah satunya ada anak yang bernama Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut akan gagal yang sangat kuat. Nah, menurut saya, untuk kasus Samuel ini ada berada di tahap dia lebih suka berada di zona nyaman. Ya, jadi karena dia merasa takut untuk keluar dari zona nyaman, sehingga ada ketakutan dalam mengalami kegagalan. Ketika mengalami kegagalan, dirinya merasa terluka. Nah, untuk memotivasi anak yang seperti Samuel ini, guru harus memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki anak. Kemudian memahami juga ketakutan dan rasa stres pada anak. Jadi anak juga sama seperti orang dewasa, memiliki tingkat stres, memiliki tingkat ketakutan. Kemudian membantu anak untuk mempersiapkan dan menghargai diri sendiri. Jadi perlunya apresiasi kepada diri sendiri atas segala pencapaian dan proses yang sudah dilakukan. Maka dengan ini guru harus mencoba memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sesuatu di luar zona nyamannya. Iya. Selanjutnya Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas, tapi meremehkan keterampilan teman-temannya. Di usia ini, anak-anak lebih aktif, maka ketidaksesuaian ada pada diri Sandra. Perilaku Sandra perlu digarisbawahi, ia membutuhkan perhatian yang ekstra, maka sebagai guru harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, sering mengajak komunikasi, sering mengajak berbicara empat mata mengenai berbagai hal yang ia alami. Nah, ini penting untuk membangun kepercayaan antara guru dengan siswa. Selanjutnya, guru juga harus memastikan bahwa antar peserta didik satu dengan yang lain harus hidup rukun. Nah, ini bisa dicapai dengan beberapa strategi, beberapa teknik, mulai dari mengelompokkan mereka, dan juga membiasakan mereka hidup rukun, saling menghargai, bergotong royong dalam beberapa hal. Yang selanjutnya, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, ini penting agar bagaimana Sandra dalam lingkungan sosialnya, dia menjadi orang yang merasa dihargai karena diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Yang terakhir, memberikan contoh yang nyata yang ada, yang dapat digunakan untuk menggali terkait minat dan bakat. Kasus selanjutnya bernama Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Atau Anda sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya. Nah, untuk mengatasi kasus yang dialami oleh Robert, dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, mengenali Robert dengan melakukan pendekatan personal. Yang kedua, mencari tahu faktor penyebab kurangnya minat belajar di sekolah. Dapat dipengaruhi oleh kurangnya interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui bakat, minat, dan gaya belajar. Selanjutnya, membantu Robert menemukan motivasinya. Yang kelima,
Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu pembelajaran yang interaktif, sehingga antara guru dan siswa dapat saling bertanya jawab atau berdiskusi. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan tanggung jawab kepada Robert. Dengan tanggung jawab ini melatih menumbuhkan kepercayaan diri pada diri Robert. Lalu, memberikan feedback atau tanggapan setelah mengerjakan tugas. Selanjutnya, memberikan hadiah agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir, melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran agar guru dapat mengetahui apa yang masih kurang dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat pertanyaan, dapat disampaikan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.